terkasih, dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, Ia meminta kita berdoa agar apa yang Ia kehendaki juga terjadi di bumi. Karena surga adalah tempat yang indah dan penuh kenikmatan serta kebahagiaan bagi para umatnya yang percaya. Melalui doa Bapa kami, Bapa di sorga ingin semua kebahagiaan, kehendak serta realita di sorga terjadi di bumi. Jadi sahabat, mari percaya dan taat pada Tuhan agar sukacita dan damai sejahtera bagi umatnya juga terjadi di bumi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Tema kita hari ini, realita Bapa di surga terjadi di bumi. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, menjadi realita Bapa di surga terjadi dalam kehidupan kita di bumi ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan pada kami ketika kami berdoa, apa yang menjadi kehendak-Mu dan realita-Mu yang di surga itu terjadi di bumi di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di dalam alam surgawi, biarlah kemuliaan nama-Mu menjadi pusat di setiap persimpangan kehidupan kami. Dan mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 6 ayat 10 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, nyatakan kerajaan-Mu dan jadikan setiap tujuan-Mu digenapi di bumi sama seperti digenapi di surga. Wow, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan mau supaya apa yang menjadi kehendaknya, tujuannya, rencananya, realitanya terjadi di bumi ya. Amin. Inilah kehendak, kerinduan dan isi hati Bapa, dan inilah juga doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu supaya apa yang menjadi kehendaknya di surga terjadi di bumi. Artinya supaya manifestasi dari realitas kerajaannya di sorga itu
Dan setiap tujuannya di sorga itu terjadi, digenapi, dan dipenuhi di bumi. Amin. Wow. Luar biasa ya. Terjadi dan digenapi di bumi ya. Amin, ya. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita jangan hidup, jangan dibatasi dan jangan berespon dengan fakta yang ada. Ya. Sebab fakta itu bukanlah kebenaran dan arti kata kebenaran dalam bahasa aslinya adalah realita. Amin. Jadi kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran janji Tuhan dan firman Tuhan, yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan realitanya Tuhan dan realitanya surga. Wah, ini luar biasa ya. Amin. Jadi kebenaran itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenarannya di surga. Amin. Itu ya. Amin. Nah, Yesus selama hidup di dunia ini tidak menyangkal adanya fakta yang ada di dunia ini. Bahwa dia melihat ada orang yang sakit kusta, ada orang yang sakit pendarahan, ada orang yang buta, yang lumpuh, dan orang-orang yang berbagai macam masalah. Bahkan Yesus juga menghadapi 5.000 orang laki-laki yang membutuhkan makanan pada waktu itu ya. Iya, puji Tuhan. Yesus tidak berespon dan tidak dibatasi dengan fakta yang ada. Nah, ini penting banget ya. Tidak berespon dan dibatasi dengan fakta yang ada. Ya. Memang faktanya ada ya. Tapi dia tidak dibatasi gitu ya. Dan tidak berespon terhadap fakta. Ya. Dan fakta yang dia lihat dan dia dengar selama di bumi ini. Tetapi Yesus hanya melihat dan mendengar dari Bapa Surgawi. Amin. Sehingga Yesus hanya berespon dan bertindak sesuai dengan apa yang dia dengar dan dia lihat dari Bapa Surgawi. Amin. Ini luar biasa ya. Iya. Yesus hanya berespon apa yang dia lihat dan dengar dari Bapa Surgawi. Ini penting banget ya. Ini sangat penting ya. Sehingga melalui Yesus semua yang menjadi realita, kehendak, rencana dan tujuannya Bapa Surgawi ini terjadi di bumi. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Dan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Lalu mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih 12 bakul. Wah, ini luar biasa ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan doa Bapa kami. Supaya doa kita adalah doa yang mendatangkan kerajaannya, kehendaknya, dan realitanya yang di surga itu terjadi di bumi. Sehingga melalui doa Bapa kami ini, kita ini sedang memindahkan semua realita yang sudah ada dan yang sudah tersedia di surga ini terjadi di bumi. Amin. Wow. Wah, ini dahsyat banget ya. Kita memindahkan dengan doa kita ya. Yang sudah ada ya. Makanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa ya. Jadi kita berdoa dari kemenangan. Nah, ini penting banget ya. Kita berdoa dari kemenangan. Dan kita berdoa dari apa yang sudah kita lihat dan kita dengar dari Bapa Surgawi melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sudah menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini juga menjadi firman iman bagi kita. Amin. Sehingga kita tidak berespon, kita tidak dibatasi oleh fakta yang kita lihat dan yang kita dengar di bumi ini. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Nah, oleh karena itu hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita harus sepakat dengan kehendak dan realita Bapa di surga. Sehingga fakta itu sudah tidak ada lagi di dalam hati dan pikiran kita. Maka dengan iman kita dapat berdoa dan berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dalam segala aspek kehidupan kami. Amin. Jadi fakta udah gak berkuasa lagi. Tidak berkuasa lagi fakta itu. Hanya kebenaran yang berkuasa. Kebenaran yaitu apa yang menjadi kehendak Bapa di surga yang terjadi ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Markus 7 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Wow, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyat dan luar biasanya kehidupan kita di dalam Yesus.
ketika kita tidak berespon dan berdasarkan fakta yang ada. Tetapi kita berespon berdasarkan apa kata Tuhan. Bahwa Yesus membuat realita di surga terjadi di bumi, yaitu menjadikan segala-galanya baik. Amin. Menjadikan segala-galanya baik. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan ingin supaya melalui doa Bapa kami ini kita dapat memindahkan semua yang menjadi kehendak dan realita Bapa di surga terjadi di bumi. Oleh karena itu, hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita harus sepakat dengan kehendak dan realita Bapa di surga. Dan tidak lagi sepakat dengan fakta yang ada. Sehingga fakta sudah keluar dan tidak ada lagi di hati dan pikiran kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Matius pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah respon Yesus ketika dicobai, supaya merubah batu jadi roti. Kemudian Yesus menjawab bahwa ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya firman Tuhan mengatakan bahwa roti saja tidak akan mengenyangkan manusia, atau tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia yang sejati. Kemudian Yesus melanjutkan bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kehidupan yang sejati atau true life diperoleh dari dalam setiap firman yang terus-menerus keluar dari mulut Allah. Sebab firman Tuhan adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhanlah yang mendatangkan kehidupan yang sejati itu atau true life. Karena firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan adalah realitasnya Tuhan. Jadi ketika kita terus-menerus percaya dan menerima firman Tuhan ini, maka semua realita dan kehendak Bapa di surga terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita menerima kehidupan yang sejati atau true life ini seperti yang di surga. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema realita Bapa di surga terjadi di bumi. Nah, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya silakan saya. Ini dari Sung Ajun ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga. Kita panggil Pak Sung ya. Ya, kami berharap Sung saat ini menyaksikan ya acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mempunyai tetangga biasa dipanggil Bu Tamtam. Sudah lama ia mengidamkan cucu. Dan puji Tuhan setelah 3 tahun lamanya akhirnya cucunya telah lahir. Ia tidak bisa main HP. Ia minta didoakan agar cucunya tumbuh sehat dan kelak menjadi orang baik. Terima kasih Pak dan Bu Mala, Pak Agus dan Bu Mala ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga. Wow, ini luar biasa ya Sung Jun, luar biasa ya. Luar biasa ya Sung ya. Jadi puji Tuhan ya Sung Jun ya. Terima kasih sudah membantu tetanggamu yang Bu Tamtam itu yang minta didoakan oleh kami di program Terang Kasih ini. Pastilah kami akan doakan ya. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini bahwa realita Bapa di surga terjadi di bumi. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menjawab doa Bu Tamtam ini ya. Dengan memberikan cucu setelah 3 tahun mengidamkan cucu ya. Merindu-rindukan cucu gitu. Jadi saat ini kita doakan ya supaya cucunya Bu Tamtam tumbuh sehat, roh, jiwa, ya, semuanya jasmani, roh semuanya ya, menjadi dan juga akan menjadi orang yang baik, memiliki karakter Kristus, penuh hikmat dan menjadi berkat. Ya, kita akan doakan ya, karena di dalam Firman Tuhan dikatakan dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat
penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Dan kita berdoa jadilah firman ini bagi cucu ya. Cucunya Bu Tamtam tadi ya dikatakan di sini bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya ya. Amin ya, katakan amin ya. Ini terjadi bagi cucu daripada Bu Tamtam itu ya. Kita doakan ya. Dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang juga rindu ya. Lagi doakan cucunya, atau anaknya, atau lagi sedang merindukan juga ya. Iya. Ada seorang cucu, keturunan ya, kita doakan ya. Kita sama-sama datang kepada Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, sungguh Engkau luar biasa. Engkau yang selalu menjawab doa. Dan kami berterima kasih Tuhan kalau saudara kami yang kekasih sungguh ini yang telah menolong daripada tetangganya Bu Tamtam untuk bisa Tuhan menyampaikan bahwa Bu Tamtam ingin didoakan cucunya. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami bawa cucu daripada Bu Tamtam ini ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah memberikan anak ini, maka Engkau juga sudah memberikan satu rencana yang begitu luar biasa ya. Bahwa Engkau memberikan cucu ini sebagai pemberian daripadamu untuk cucu ini menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan, penuh dengan kasih karuniamu Tuhan, dan menjadi kuat, sehat, roh, jiwa, dan tubuhnya, sehingga anak ini menjadi kesukaan Tuhan bagi keluarga ini dan mempermuliakan Engkau. Biar anak ini menjadi pribadi yang membawa Tuhan Engkau ke dalam kehidupannya, bahkan dalam kehidupan sekitarnya, sehingga ketika anak ini bertumbuh menjadi semakin besar, semakin dewasa, anak ini membawa satu berkat kemuliaan dan menjadikan apa yang ada di surga itu terjadi di bumi melalui doa-doanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini merindukan anak atau cucu Tuhan. Bahkan juga mereka yang mungkin sekarang sudah memiliki anak dan cucu yang baru lahir, kami berdoa Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang begitu baik. Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya di surga. Engkau menjawab doa daripada sahabat-sahabat yang baik ini. Kalau ada di antara mereka yang merindukan anak atau cucu, biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di surga ini terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan kalaupun saat ini ada sahabat yang baik yang baru memiliki cucu atau anak, Tuhan kami berdoa agar bayi-bayi ini, pribadi-pribadi ini menjadi pribadi yang benar-benar Tuhan membawa kesukaan, membawa kebahagiaan, membawa sukacita yang besar dan penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupannya, sehingga anak-anak ini menjadi berkat di kemudian hari bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan hari ini sekali lagi kami katakan dengan penuh kekaguman betapa indah dan luar biasanya hak karya yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Pinkan Mahulete. Demikian isi DM-nya ya. Saya ingin bertanya, saya berada di keluarga yang broken home, di mana sekarang kami masing-masing menjalani hidup dengan kata lain, tidak ada damai, sejahtera, tidak ada kasih di rumah ini. Padahal saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan itu semua itu di keluarga saya. Tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah Pinkan, kami mengerti ya keadaan yang kehidupan Pinkan, berada dalam keluarga yang lagi broken home, butuh damai sejahtera, dan juga butuh kasih dalam kehidupan keluargamu. Nah sesuai dengan tema bahwa realita Bapa di surga terjadi di bumi, jadi Pinkan jangan fokus pada masalah yang ada, pada situasi yang ada, yang membuat engkau menjadi jadi galau, jadi sedih, tapi fokus pada Tuhan yang baik dan banyak bersyukur tentunya. Dan percaya bahwa Pinkan berharga di mata Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang penting nih Pinkan menyadari hal ini. Sehingga Tuhan yang akan mengisi kebutuhan Pinkan. Butuh kasih, damai sejahtera itu akan dipenuhi ya. Ada firman yang dikatakan di Yesaya 43 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah Pinkan pegang ayat ini ya. Oleh karena Pinkan berharga di mata Tuhan dan mulia,
dan Pinkan dikasih oleh Tuhan. Begitu juga buat sahabat yang baik yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam situasi suasana yang broken home, tidak ada kasih. Tuhan adalah sumber kasih, sumber damai sejahtera, Dia akan memenuhi semuanya. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa buat Pinkan, kami berdoa untuk keluarganya, kami berkata shalom untuk keluarganya. Jadilah shalom untuk situasi rumah di dalam keluarganya. Dan kami berdoa juga biarlah damai sejahtera dan kasih memenuhi kehidupan keluarga Pinkan. Biarlah hari ini Pinkan fokus pada Tuhan dan percaya bahwa dia berharga di mata Tuhan dan dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami berkata hari ini biar kasih Allah penuh atas Pinkan dan kasih Allah juga memberikan kekuatan pada Pinkan. Kami berdoa juga sahabat yang baik yang sedang membutuhkan damai sejahtera dan kasih dalam kehidupan keluarganya. Kami berkata shalom untuk keluarga mereka. Dan kami berkata damai sejahtera Allah turun atas setiap keluarga yang hari ini berdoa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Nah bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami realita Bapa di surga terjadi di bumi ya. Yang pertama, melalui doa Bapa kami, Bapa di surga ingin supaya semua yang menjadi kehendak, realita, rencana, dan tujuan dari Bapa di surga terjadi di bumi di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak hidup, berespon dan dibatasi dengan fakta yang ada di bumi. Tetapi kita harus hidup dan berespon sesuai dengan kebenaran yang ada di surga. Yaitu realita yang ada di surga bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Ketiga, hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita harus sepakat dengan kehendak dan realita Bapa yang di surga, yaitu firman Tuhan. Sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang sakit? Sedang menghadapi masalah yang berat? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, hari ini saat ini juga bebaskan hati, pikiran, perasaan dan keinginanmu dari semua fakta yang ada dan yang membatasimu. Mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menghidupkan firman dan janji Tuhan dalam hatimu. Sehingga imanmu bangkit untuk percaya dan sepakat bahwa kehendak Tuhan engkau sembuh, engkau pulih dan dibebaskan dari semua masalah. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak berespon dengan fakta yang ada, tetapi kami berespon dengan apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa semua yang menjadi realita, kehendak, rencana, dan tujuan Bapa di surga terjadi di bumi, di dalam segala aspek kehidupan kami. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga,
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni